Pemirsa Intens Investigasi. Perseteruan panjang antara Nikita Mirzani dengan putri sulungnya Loli semakin panjang. Apalagi sederet nama juga mulai terseret dalam pusaran panas perseteruan ibu dan anak ini. Ya, alih-alih tuntas, hubungan Nikita dan Loli justru makin memanas dan tidak berujung. Hal ini bermula dari kabar kehamilannya, hingga Loli yang dikabarkan bak menjadi sapi perah lantaran acap mentransfer uang hasil jeripayahnya bekerja untuk sang kekasih Fadel Bajide. Persoalan pun kian pelik dan meruncing saat Fadel tiba-tiba muncul ke publik dan merepost ulang berita tentang Thorik dan Alia Mas Said yang melaporkan penyebar hoax. Hal ini pun seolah menjadi pertanda yang dikirimkan oleh Fadel terhadap pihak-pihak yang menyebarkan kabar miring soal hubungannya dengan Loli. Salah satunya diduga adalah Mail, asisten Nikita Mirzani yang belum lama ini juga membongkar soal kabar kehamilan Loli. Lalu, apa kata Loli terkait kabar kehamilannya yang diungkapkan oleh Nikita Mirzani dan juga Mail? Dan benarkah Nikita Mirzani berniat mengadopsi bayi perempuan cantik lantaran kecewa dengan putrinya yang kini justru menjelma menjadi seteru panasnya? Dan seperti apa pula tantangan balik yang disampaikan oleh Mail buat Fadel serta Loli untuk menjalani pemeriksaan ke dokter Objin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar kehamilan Loli, putri sulung Nikita Mirzani, memang sempat menggegerkan jagat dunia maya. Apalagi kabar menyentak itu justru dibuka secara terang-terangan oleh asisten Nikita Mirzani bernama Mail yang kemudian dibenarkan oleh Nikita Mirzani sendiri. Nikita bahkan sempat melontarkan kegeramannya lantaran merasa diremehkan terkait kabar jika Fadel Bajide akan melaporkan Mail ke polisi. Tetaplah pelangap-pelongo, pura-pura nggak tahu. Soalnya seru kalau diremehin. Tulis Nikita Mirzani. Di sisi lain, kabar kehamilannya yang sempat menjadi viral sontak membuat Loli pun menjadi geram dan akhirnya angkat bicara. Ya, lewat laman akun media sosialnya, Loli pun menegaskan jika kabar kehamilannya itu tidaklah benar. Loli pun bahkan mengancam untuk tidak segan-segan melaporkan pihak-pihak yang terus-menerus mengangkat kabar kehamilannya itu ke Komnas Perlindungan Anak dengan alasan nama baik dan juga harkatnya sudah dilecehkan lewat pemberitaan tidak berdasar itu. Saya tahu itu anak hamil dari bulan lalu. Saya diam, hati saya hancur. Saya besarin dia sendirian, tiba-tiba itu anak hamil. Kalau mau laporin silahkan ditunggu. Ditunggu banget. Halo semuanya, aku di sini mau ngebuat video klarifikasi tentang isu-isu yang gak benar yang sudah disebarluaskan oleh beberapa akun, baik akun yang aku kenal ataupun yang tidak kenal. Aku di sini ingin menegaskan bahwa aku sama sekali tidak hamil dan semua berita-berita yang disebarluaskan itu semuanya fitnah dan udah keterlaluan dan kelewatan banget. Aku selama ini sama Fadel selalu menjalani hubungan yang baik-baik aja, positif-positif aja, tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif ataupun yang buruk seperti misalnya berhubungan intim ataupun hamil, itu tidak pernah sama sekali. Jadi aku minta tolong kalian semuanya untuk stop menyebarluaskan fitnah ini, karena selama ini aku
dan Fadel dan keluarganya Fadel pun selalu baik sama aku dan selalu menjaga aku, bahkan ngebela aku. Jadi aku minta tolong kalian semuanya untuk stop, karena kalau misalnya kalian tidak stop, aku tidak akan segan untuk melaporkan semua ini ke Komnas Anak untuk mempertahankan nama baik aku dan untuk pelindungan aku sendiri. Selebgram yang nyari rezeki di medsos pun, aku harus menjaga nama baik aku, keluarganya Fadel, ataupun keluarga aku, karena kita semuanya dikenal. Jadi tidak mungkin untuk aku melakukan hal-hal yang buruk yang mengasih dampak buruk ke kita semuanya. So, aku minta tolong ke kalian semua. Aku harap dengan video ini kalian semuanya mengerti, karena gak mungkin aku memilih seseorang untuk dipacari kalau misalnya aku tidak cinta atau aku tidak sayang atau aku tidak nyaman dengan orang tersebut, yaitu Fadel. Jadi ya udah, kalau misalnya emang kalian gak suka dengan hubungan aku, ya udah, nggak apa-apa. Yang kalau misalnya yang suka, alhamdulillah. Yang tidak suka, ya sudah, aku nggak akan repot, dan untuk kalian pun tidak usah repot gitu loh, karena hubungan ini aku yang jalani dan Fadel. Sudah, itu aja. Aku harap dengan video ini kalian mengerti. Sebelumnya maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Makasih semuanya. Menyeruaknya kabar kehamilan Loli yang menyeret nama sang kekasih Fadel Bajide juga kian memanas saat Fadel kabarnya juga berniat untuk melaporkan Yolo Ine, teman Nikita Mirzani yang dinilainya ikut membongkar aibnya dengan Loli. Namun, sama seperti Mail, alih-alih ciut nyali, Yolo Ine yang diwawancarai secara khusus oleh tim intens investigasi melalui panggilan video, justru menantang Fadel untuk membuktikan ancamannya tersebut. Minta uang. Oh, minta ke admin fanbase? Iya, minta 50 sampai 200 Ci, minta GoPay, transfernya ke GoPay Fadel juga, katanya untuk makan. Oh, dia sampai uang makan aja mau minta begitu. Makanya admin fanbase-nya sih semua sakit hati ngeliat dia pamer-pamer di live kan, beli parfum dan lain-lain, tapi dia bilang ke kita tuh barter, endorse, gini gitu. Buktinya bisa transfer dia 300 juta lebih. Coba. Emang padahal bisa. Itu skill loh. Skill loh itu. Dia ada utang Rangga juga kemarin tak berapa juta, tapi kalau di Rangga nggak sampai 2 digit awalnya Ci, tapi makin lama makin banyak. Jadi total di Rangga, ruangnya Rangga di dia? Nggak tahu Ci, ada puluhan juta juga, 20 gitu. Anak-anak kecil ini pada banyak ya duitnya, gue bingung deh. Soalnya kan Ci, dia itu kemarin transfernya ke rekening mamanya Rangga, jadi mau nggak mau mamanya Rangga balikin ke orang-orang, kan mamanya Rangga malu. Enggak, tapi ngapain gitu ya? Transfer biayain kuliah orang. Kayak itu kan bukan tanggung jawabnya Loli sebenarnya. Ngepost di story kalau dia itu ada indikasi mau melaporkan. Tapi kan sekali lagi ya namanya mau ngelaporin ya ngelapor, tinggal lapor, apa susahnya. Saya sih nggak goyang mau dilaporin, saya mau ngapor, terserah dia, itu hak dia. Kan yang dia artinya kan masalah yang Torik sama Alia kan, penyebar hoax, minta maaf, terus proses hukum terus berlanjut. Tapi ya kenapa saya merasa itu bukan untuk saya, karena yang di highlight itu kan hoax, sedangkan kan yang aku ini kan memang faktual, bukan hoax. Jadi ya saya nyantai aja, kalaupun saya dilaporkan sama dia ya saya akan siap banget. Dipanggil pemeriksaan juga saya tinggal datang, warga negara yang baik, yang taat sama hukum, ya udah. Saya sih siap-siap aja. Jadi kita lihat aja nih yang dia laporkan itu apa. Kita tunggu aja ya, nanti yang jelas saya sangat siap kalau dilaporkan. Pertama, saya tidak pernah takut kalau saya dilaporkan. Tak hanya sekedar menantang Fadel untuk melaporkannya ke pihak kepolisian, Yolo Ine pun juga memberikan peringatan kepada Fadel terkait hukum tabur tuai. Ya, Yolo Ine justru mengungkapkan kekhawatirannya jika laporan Fadel itu justru akan berimbas buruk kepada sang tukang semir ejekan Nikita Mirzani untuk pacar putrinya itu. Bukan karena saya sok jagoan, tapi saya cuma takut ini akan berbalik ke dia. Mungkin masalah hamil kali ya, terus masalah dia mungkin berkenan kalau dibilang, mungkin dia kurang berkenan kalau dia itu dibilang morotin Loli atau apa gitu. Kalau ini imajinasi saya aja nih, ini
spekulasi saya aja. Jadi Cindy ini adalah temennya Loli. Jadi dia adalah pemilik rekening yang digunakan oleh Loli. Jadi Loli itu sejak dari London, ini di luar 90 juta ya. Si Loli ini menerima endorsement dari judi online, itu paymentnya melalui rekening Cindy. Itu banyak lah di atas 300 juta. Nah, terus seiring waktunya berjalan, si Cindy ini nanya, kenapa sih nggak langsung ke rekeningnya Fadel gitu? Karena aku takut dipakai sama Fadel, kata dia gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya si Loli ini minta uang yang sudah ditransfer ke Cindy oleh admin judi online itu ditransfer ke rekening si Fadel. Nah, si Cindy ini kan juga makin aneh dong, karena alasannya iya buat Fadel kuliah, iya buat Fadel beli PS, bla bla bla. Pokoknya intinya Fadel gitu. Nah, terus ya sudahlah, ditransfer lah tuh sama Cindy ke rekening BCA-nya Fadel. Nah, Cindy ini, si Cindy ini taunya Loli ini ngaku kalau uang yang dalam jumlah 3 digit itu hasil gift TikTok. Hasil dia live TikTok, terus itu giftnya. Nah, karena Cindy merasa itu uang aman ya, uang yang tidak ada gimana-gimana, ya diterimalah sama dia gitu, ditampung lah nih, dititipin kan sama si Loli. Nah, akhirnya setelah semua uang itu ditransfer ke si rekening Fadel, ternyata tiba-tiba si Cindy ini menerima teror, bahkan sampai ke keluarganya itu diteror di Medan. Sementara terkait heboh kabar kehamilan Loli serta Loli yang bak sapi perah buat Fadel, Yolo Ine pun juga menegaskan jika kabar tersebut saat ini sudah bukan lagi menjadi sebuah rahasia umum. Lantaran sebelumnya kabar itu pun sudah dikuliti oleh Cindy dan juga Mail, asisten Nikita Mirzani, yang justru kebenaran kabar tersebut dibenarkan oleh Nikita. Lantas, apa pesan menohok dari Yolo Ine untuk Fadel yang ingin melaporkan ke polisi serta Loli yang begitu bucin dengan Fadel? Si Cindy itu kan sempat dikirimin foto test pack. Sempat dikirimin foto test pack sama si Loli kalau dia positif, dan Loli sempat minta tolong dong bilangin ke ami gua Niki ya, kalau gue mau pulang gue hamil, kata dia gitu. Nah terus karena didapat amanah seperti itu, disampaikanlah ke si Niki nih. Itu belum saling blok tuh mereka, disampaikan ke si Niki, dikasih lihat. Ya udah, akhirnya si Niki tetap menolak kan, menyeruak lah kabar bla 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 segala macem. Ya terus sampai ke saya. Nah, saya juga dapat berita itu dari 28 Juli kalau dia tiba-tiba mau menikah sama Fadel. Anak umur 16 tahun tiba-tiba punya rencana untuk menikah. Nggak mungkin kalau nggak ada apa-apa. Kalau umur 16 tahun itu menikah ya secara tiba-tiba itu cuma 2. Jodohin atau orang tuanya punya utang, gitu aja. Nah, terus akhirnya waktu itu saya dengar dia mau nikah. Nah, Niki bilang ke saya, anak itu udah hamil, nah, gitu. Dia udah hamil Yolo. Nah dari situ kita kembangkan, ya udah akhirnya menyeruak lah kan ke publik. Akhirnya saya waktu itu tawarkan, ayo Loli, kalau misalnya Loli itu mau cek USG, karena kan kalau di USG rahim yang baru kuret itu kan istilahnya masih basah, masih bisa terdeteksi selama 3 bulan atau bahkan 6 bulan. Tapi Lolinya menolak. Nah, kalau dia menolak untuk membuktikan, dari situ aja sih saya udah bisa bilang itu bukti valid ya. Saya ngerti sih ya, cinta monyet seumur gitu saya ngerti gitu loh. Walaupun saya dulu seumuran dia nggak sebodoh itu. Cuma saya nggak ngerti deh, dia itu mungkin berpikir cuma Fadel yang menerima dia sekarang untuk saat ini. Mungkin saya ngelihatnya bukan kayak cinta mati atau gimana, tapi dia melihat ini cuma orang ini nih yang bisa nerima saya padanya sekarang ini gitu. Pengen tahu aja dia sejauh mana gitu loh, sejauh mana. Saya tidak pernah mengancam dia atau gimana. Oh lu laporin gue, nanti gue lapor balik loh, enggak. Lapor tinggal lapor Fadel, jangan dibawa susah. Lapor tinggal lapor. Kamu punya KTP kan, kamu tahu kantor polisi terdekat, bawa buktinya, lapor, udah. Saya tunggu. Nggak susah kok. Untuk Fadel pertama, kalau lapor nggak usah berisik.
Lapor tinggal lapor, ya. Saya tunggu. Saya warga negara yang baik, taat hukum, saya pasti praktisi hukum yang ada di Indonesia. Kedua, untuk Loli, mungkin kamu merasa ini adalah apa ya? Kamu punya kebebasan untuk bertindak, kamu punya kebebasan untuk memilih orang yang di samping kamu punya kebebasan untuk memutuskan apa yang terbaik buat kamu. Tapi percaya deh, 5 tahun ke depan kamu akan mempertawakan apa yang kamu lakukan sekarang, itu aja. Melarung penjelasan Loli terkait heboh kabar kehamilannya yang diungkap oleh Nikita Mirzani dan juga Mail. Lantas benarkah Nikita Mirzani pun juga berniat untuk mengadopsi bayi perempuan cantik lantaran ia kecewa dengan Loli putrinya yang kini justru menjelma menjadi seteru panasnya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Perseteruan panas yang tidak berujung antara Nikita dengan Loli sempat membuat netizen pun ramai-ramai membandingkan keduanya. Ya, netizen menilai jika semua perlawanan yang kini dilakukan Loli tidak lain adalah cerminan dari kelakuan Nikita di masa lalunya. Sontak, hal ini pun dibantah mentah-mentah oleh Nikita. Lewat siaran live-nya, Nikita pun juga menegaskan jika sikap buruk seorang anak tidak serta-merta adalah cerminan buruk dari kelakuan orang tuanya. Lagi-lagi, Nikita pun juga menyinggung soal perlakuannya selama ini kepada Loli yang diurusnya dengan penuh perhatian dan juga kasih sayang semenjak Loli masih berada dalam kandungan hingga usianya yang kini telah menapaki Sweet 17. Lantas benarkah kekecewaan terhadap Loli membuat Nikita pun juga berniat untuk mengadopsi seorang bayi perempuan guna melengkapi keberadaan 2 anak laki-lakinya yang bernama Aska dan juga Arkarna? Seperti apa kriteria bayi perempuan dambaan Nikita? Jangan pada ngomong orang tua cerminan, anak cerminan orang tua, nggak ada ya. Gua punya tuh temen, ibu bapaknya baik, anaknya belangsak tuh, banyak. Yang penting gua udah ngurusin dari di dalam kandungan sampai umur 16 tahun. Kalau ketika dia lepas dari genggaman gue menjadi anak yang brutal, ya itu urusan dia deh, udah dosa dia nanggung, bukan dosa gue yang nanggung. Perempuan. Kalau ada yang tahu di mana sih tempat dapetin bayi adopsi, penampungan bayi-bayi gitu, yang cakep-cakep, mau udah gue, tapi gue maunya dari bayi, biar ngurusinnya dapat gitu feelnya. Tapi mau adopsi aja, yang cakep, cewek. Hilangnya Loli dari kehidupannya, Nikita pun juga mengaku kini saatnya ia menikmati hidup bersama kedua putranya Aska dan Arkana. Ya, bermodalkan pundi-pundinya selama berkarir di dunia entertainment, serta sederet bisnisnya yang kini juga mengalirkan cuan yang tidak sedikit buatnya. Nikita pun mulai menapaki kehidupan barunya sebagai janda kaya raya dan ibu bagi kedua putranya, serta calon bayi adopsinya. Karena kan sekarang sekarang tuh gue nggak harus kerja banting tulang gitu ya. Sekarang gue udah tinggal menikmati hasil dari apa yang sudah gue lakukan selama ini, pekerjaan segala macam. Alhamdulillah udah punya bisnis sudah jalan semua, tinggal duduk anteng, duit masuk. Sekarang gue mau menikmati hari-hari gue, makanya gue pengen punya anak lagi. Dari rencana Nikita Mirzani untuk mengadopsi bayi perempuan cantik lantaran ia kecewa dengan Loli. Lantas, seperti apa pula tantangan balik yang disampaikan Mail buat Fadel serta Loli untuk menjalani pemeriksaan ke dokter Obgyn? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
ancaman tersirat dari Fadel Bajideh yang akan melaporkannya ke polisi justru ditanggapi santai oleh Mail. Melalui siaran live-nya, Mail pun justru menantang balik Fadel untuk membuktikan ancamannya itu dengan benar-benar melaporkannya ke pihak kepolisian. Mail berharap dengan begitu ia dan Fadel bisa saling menyajikan fakta-fakta yang sebenarnya dari semua kabar miring yang menyasar Loli dan melibatkan sosok Fadel sebagai kekasih Loli. Tidak hanya itu, Mail pun juga siap untuk membawa Loli menjalani pemeriksaan oleh dokter kandungan atau OB/GYN bila ingin membantah terkait kabar kehamilannya yang justru sudah terlanjur viral. Mau dilaporin yang nyebar berita hoax. Ya udah, kalau misalnya emang beritanya hoax, ayo kita bareng-bareng. Gimana hoax sih? Orang transferannya aja udah jelas, itu bukti transfer atas nama siapa, atas nama siapanya. Ya enggak lah, gue takut sama Allah. Aku takut cuma sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang hamil. Ya udah, ayo kalau misalnya emang hoax. Kalau emang hoax, nanti jangan malu sendiri. Kalau emang hoax nih, kalau emang berita hoax, gue akan bawa Loli ke OB/GYN. Gue akan bawa Loli ke OB/GYN. Tapi rumah sakitnya jangan ditunjuk sama mereka. Kita yang nunjuk atau netizen yang nunjuk. Nanti kita ke OB/GYN-nya sambil live. Gitu, biar tahu langsung hoax apa enggak. Iya kan kalau mau dilaporin ke polisi itu yang berita hoax. Kalau beritanya benar, nanti ketangkep sendiri loh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.